Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Dinda Hayati Rahmi dengan NIM 22017149, Prodi Sastra Indonesia NK. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar pengkajian kesusastraan, yakni mengenai materi teori resepsi sastra dan penerapannya. Teori resepsi sastra yakni mengenai materi yang pertama, sejarah perkembangan teori resepsi sastra, yakni muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Yang kedua, membahas perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukarovsky dan Vodicka. Teori Mukarovsky terdapat karya sastra berpangkal pada aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitik bahasa. Maka oleh Mukarovsky dipertahankan pendirian, yakni karya sastra dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-budaya serta kode-kode atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Ide-ide Mukarovsky digarap lebih lanjut dan dikonkretkan oleh muridnya yakni Felix Vodicka. Yang kedua, yakni konsep dasar sastra. Menurut Teu 1988, karya sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yakni akar kata sas dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran tra biasanya menunjukkan alat dan sarana. Maka dari itu, sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran. Menurut Pradopo 1994, karya sastra adalah karya seni, yaitu suatu karya yang menghendaki kreativitas. Jadi, sastra adalah satu wujud kreativitas manusia yang tergolong konvensi yang berlalu bagi wujud ciptaannya dapat menjadi kaidah. Sastra terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama puisi, yang kedua prosa, dan yang ketiga drama. Prosa ialah jenis sastra yang dibedakan dari puisi karena tidak terlalu terikat oleh irama, rima, atau kemaduan bunyi. Bahasa prosa dekat dengan bahasa sehari-hari. Jenis yang termasuk ke dalam karya sastra prosa yakni yang pertama cerita pendek atau cerpen, yang kedua novel, dan yang ketiga roman. Yang ketiga yaitu pengertian resepsi sastra. Dalam kritik sastra dikenal beberapa pendekatan untuk melakukan penelitian karya sastra. Pendekatan itu adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan historis, pendekatan antropologis, pendekatan ekspresif, pendekatan mimesis, pendekatan pragmatis, dan pendekatan objektif. Menurut Ratna 2008 mengemukakan bahwa pendekatan pragmatislah yang memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Pendekatan ini berhubungan dengan salah satu teori modern yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu teori resepsi sastra. Menurut pendekatan resepsi sastra, suatu teks baru punya makna bila ia sudah punya hubungan dengan pembaca. Teks yang memerlukan adanya kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca, yakni menurut Yunus 1985. Dalam penelitian resepsi dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, resepsi secara sinkronis dan resepsi secara diakronis. Bentuk pertama meneliti karya sastra dalam hubungannya dengan pembaca sejaman. Sekelompok pembaca, misalnya, memberikan tanggapan baik secara sosiologis maupun psikologis terhadap sebuah novel. Bentuk resepsi yang lebih rumit adalah tanggapan pembaca secara diakronis sebab melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Penelitian resepsi secara diakronis dengan demikian memerlukan data dokumenter yang memadai. Metode penelitian resepsi dapat dirumuskan ke dalam 3 pendekatan, yakni yang pertama pendekatan resepsi sastra secara eksperimental, yang kedua secara melalui kritik sastra, dan yang ketiga secara intertekstual. Pendekatan eksperimental mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama, teks tertentu disajikan kepada pembaca tertentu baik secara individual maupun secara berkelompok, agar mereka memberi tanggapan. Yang kedua, pembaca diberikan daftar pertanyaan tertentu terkait dengan pandangannya terhadap teks yang dibaca. Yang ketiga, tanggapan pembaca dianalisis dari segi tertentu secara struktural.
Pendekatan intertekstual dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yakni yang pertama, penyalinan, penyaduran, penerjemahan. Yang kedua, pembacaan berulang-ulang. Yang ketiga, membandingkan, yakni dan menilai teks yang berbeda dengan teks yang lainnya. Yang keempat, memberi makna pada teks-teks yang berbeda. Menurut Ratna, 2008, mengemukakan secara definitif resepsi sastra berasal dari kata reciper, yakni bahasa Latin, reception, yakni bahasa Inggris, yang berarti sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Yang keempat, dasar-dasar teori resepsi sastra. Resepsi sastra berupa tanggapan, reaksi atau respon terhadap sebuah karya sastra dikemukakan oleh pembaca sejak dulu hingga sekarang akan berbeda-beda antara pembaca yang satu dengan yang lainnya. Resepsi sastra merupakan adilan sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial, yakni menurut Sastriani 2001. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu reciper, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca, yakni menurut Rahmawati 2008. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Yang kelima, teori resepsi sastra Jauss. Hans Robert Jauss menjadi pemikir yang terkenal mengenai nasib pembaca dalam teori resepsi. Jauss dan Isar sama-sama memandang bahwa penafsiran bukan sebagai penemuan makna objektif atau makna yang tersembunyi dalam teks. Kata kunci dari konsep yang diperkenalkan Jauss adalah reception and Wirkungsästhetik atau estetika tanggapan dan efek. Menurutnya, pembacalah yang menilai, menikmati, menafsirkan, dan memahami karya sastra. Pembaca dalam kondisi demikianlah yang mampu menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah sastra dan estetika. Resepsi sebuah karya dengan pemahaman dan penilaiannya tidak dapat diteliti lepas dari rangka sejarahnya seperti yang terwujud dalam horizon harapan membaca masing-masing. Baru dalam kaitannya dengan pembaca, karya sastra mendapat makna dan fungsinya. Yang keenam yaitu teori resepsi sastra Isar. Wolfgang Isar 1926-2007 adalah salah seorang pakar ilmu sastra berkebangsaan Jerman dan terkenal dengan teori respon pembaca atau reader response theory. Kritik Isar terhadap teori sastra adalah selama ini yang menjadi pusat perhatian sastra adalah maksud penulis, makna sosial, psikologi kontemporerisme, pengertian historis teks atau cara di mana teks dibangun. Namun, jarang terjadi kritik yang menyatakan bahwa teks hanya dapat memberikan arti ketika teks itu dibaca. Hemat Isar, inti pembacaan setiap karya sastra adalah interaksi antara strukturnya dan penerimaannya. Itulah mengapa teori fenomenologi seni telah menarik perhatian bahwa kajian terhadap karya sastra tidak hanya menyangkut teks yang sesungguhnya, tetapi juga tindakan yang terkait dalam menanggapi teks tersebut. Yang ketujuh yaitu teori resepsi pada karya sastra Jawa. Resepsi sastra Jawa telah berlangsung sejak abad 10, 11, 12 dan ke-14. Zaman Kartasura, Surakarta, awal dan seterusnya. Karena itu analisis sastra secara reseptif perlu dilakukan. Teori resepsi estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada tahun 60-an oleh Roman Jakobson di dalam artikel Linguistik dan Poetis. Sastra Jawa telah mengalami proses sejarah yang cukup panjang. Selama itu, sastra Jawa ditiru, dikembangkan, diawetkan oleh juru salin dan diperbarui. Karya sastra lama menjadi sumber inspirasi penciptaan karya sastra baru. Karya sastra baru diciptakan berdasarkan resepsi terhadap karya sastra lama dengan tambahan kreasi pembaca. Penerapan teori resepsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sejaman. Artinya, pembaca yang digunakan
sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Yang kedua, penerapan metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Tapi, periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra, yakni kelebihan dari penelitian resepsi sinkronis atau eksperimental ini antara lain: yang pertama, responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Yang kedua, penelitian resepsi sinkronis dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan kritik atau ulasan mengenai karya sastra. Yang ketiga, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Kelemahan penelitian resepsi diakronis akan dirasakan oleh para peneliti pemula. Umumnya peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian.